Ya, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood. Suasana di Akademi Colosseo nampak tidak begitu baik karena waktu kompetisi 4 akademi akan segera tiba. Memang hampir setiap tahunnya Akademi Colosseo mendapatkan posisi pertama pada kompetisi tersebut. Tapi 3 akademi lainnya juga bukanlah lawan yang mudah. Artinya, jika mereka lengah sedikit saja, mungkin posisi pertama akan direbut oleh akademi lainnya. Dan ini dia 4 akademi yang berpartisipasi dalam kompetisi. Ada Akademi Colosseo, lalu Akademi Pelatihan Varangian, lalu Menara Ajaib, dan terakhir Akademi Wanita Themyscira. Setiap akademi memiliki spesialisasinya masing-masing, dan yang menjadi rival terberat dari Akademi Colosseo adalah Akademi Wanita Themyscira, karena baik itu Colosseo ataupun Themyscira hampir memiliki banyak kesamaan. Satu-satunya yang membedakan akademi tersebut adalah Akademi Wanita Themyscira hanya menerima murid wanita saja, dan terjadi perbincangan antara Tudor, Sancho, Piggy, Sinclair, dan juga Bianca. Ya, mereka semua nampaknya akan ikut berpartisipasi di dalam kompetisi akademi. Ya, tidak banyak persyaratan untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut. Hanya membutuhkan nilai yang mencukupi, dan kebetulan mereka memiliki nilai yang cukup. Tapi tentu saja ada sedikit kekhawatiran karena ini pertama kalinya mereka berhadapan dengan siswa-siswi dari akademi lainnya. Tapi di antara mereka ada 2 sosok yang nampak begitu tenang, yaitu Sancho dan juga Sinclair, karena mereka berdua pernah mendaftarkan diri ke akademi lain dan diterima, bahkan menjadi peringkat teratas pula saat ujian penerimaan. Itu adalah Sancho yang pernah diterima di camp pelatihan Varangian, dan juga Sinclair yang bahkan diterima di 2 akademi sekaligus, yaitu Akademi Wanita Themyscira dan juga Menara Ajaib. Mengetahui hal tersebut, setiap orang pastinya berasumsi bahwa siswa-siswa akademi tersebut akan kesal, baik itu kepada Sancho ataupun Sinclair, karena setelah mendapatkan posisi pertama saat ujian penerimaan, mereka malah tidak memilih akademi tersebut dan lebih memilih Akademi Colosseo. Lalu di tengah-tengah perbincangan masuklah seorang pengganggu. Ya, dia adalah Grenoille. Seperti biasa, Grenoille selalu merendahkan orang-orang yang ada di hadapannya. Tapi ia juga datang untuk memberikan beberapa informasi terkait dengan kompetisi akademi, karena Grenoille juga akan ikut serta dalam kompetisi tersebut. Pertama, ia menjelaskan nama kompetisi tersebut, yaitu Battle Royale Ground Zero. Setidaknya ada ratusan siswa-siswi yang berpartisipasi. Mereka harus bisa bertahan selama beberapa hari setelah ujian dimulai, dan 10 orang yang bertahan akan mendapatkan hadiah artefak peringkat dunia. Ya, walaupun nampak mengesalkan, tapi setidaknya kehadiran Grenoille bisa memberikan info tambahan kepada Tudor dan yang lainnya. Lalu beberapa saat setelahnya, 3 kembar Baskerville pun muncul. Hampir terjadi perselisihan antara mereka bertiga dengan Grenoille, tapi karena kalah jumlah, Grenoille pun memutuskan untuk mundur. Setelahnya kembali terjadi perbincangan antara Tudor dan kawan-kawan, yaitu terkait dengan kelompok yang akan mereka buat. Walaupun nilai individu dibutuhkan, tapi mereka yang berpartisipasi harus dalam bentuk kelompok.
Tentu saja setiap orang ingin Fikir berada di dalam kelompok mereka dan mereka pun berdebat Fikir harus masuk kelompok siapa. Lalu saat Fikir tiba mereka pun bertanya, Fikir kelompok mana yang akan kau pilih? Dan ternyata Fikir tidak memilih kelompok manapun karena ia telah memutuskan bergabung dengan kelompok lainnya. Persis seperti saat ujian tengah semester yang lalu. Tentu saja setiap orang bertanya-tanya kenapa Fikir tidak mau bergabung dengan kelompok mereka dan lebih memilih kelompok lainnya. Fikir pun menjelaskan bahwa ada hal yang harus ia dapatkan di dalam kompetisi, yaitu salah satu artefak peringkat dunia bagi mereka yang berada pada posisi 10 besar. Sejujurnya, setiap orang nampak sangat terkejut tak kala Fikir menjelaskan hal tersebut karena ini pertama kalinya mereka mendengarkan Fikir memiliki tujuan tertentu. Lalu ada seseorang yang bertanya, jadi Fikir kau ingin mendapatkan sesuatu dari artefak peringkat dunia tersebut? Tapi bukankah itu adalah artefak yang memiliki tuannya sendiri? Jadi sebagai pemenang kita tidak bisa memilih artefak yang kita inginkan, melainkan artefak tersebutlah yang memilih tuannya. Dan Fikir sama sekali tidak peduli dengan hal tersebut karena tujuannya hanyalah untuk bisa memasuki gudang penyimpanan artefak dan menghancurkan salah satu artefak yang berada di dalam. Ya, itu adalah rencana Fikir selanjutnya karena berkat kehidupannya yang lalu Fikir mengetahui bahwa salah satu artefak peringkat dunia adalah Dekarabia, mayat ketujuh dari 10 mayat yang mengancam umat manusia. Ya, ia sedikit berbeda dengan anggota 10 mayat lainnya karena Dekarabia tengah tertidur di dalam salah satu artefak. Dan tidak terasa hanya tinggal beberapa hari sebelum kompetisi dimulai. Jadi mau tidak mau seluruh siswa Akademi Koloseo yang terlibat di dalam kompetisi harus mempersiapkan diri dan menuju lokasi kompetisi, yaitu Menara Ajaib. Nah, setiap tahunnya lokasi kompetisi selalu berubah-ubah dan kali ini adalah giliran Menara Ajaib. Para siswa-siswi Akademi Koloseo yang terlibat di dalam kompetisi nampak tengah sibuk mempersiapkan barang-barang mereka dan berjalan menuju stasiun. Ya, mereka akan pergi ke Menara Ajaib menggunakan kereta sihir. Di tengah-tengah perjalanan terjadi perbincangan dan juga canda tawa antara Tudor, Sancho, Piggy, Sinclair, dan juga Bianca. Mereka nampak akrab satu sama lain walaupun terkadang Tudor dan juga Bianca sering kali bertengkar hingga pada akhirnya mereka pun tiba di stasiun kereta sihir. Tentu saja awalnya mereka sangat gugup karena mungkin saja mereka akan langsung bertemu dengan rival-rival mereka di dalam kereta. Tapi untungnya saat memasuki kereta masih belum ada penumpang lainnya selain murid-murid dari Akademi Koloseo, dan itu membuat seluruh murid dari Akademi nampak begitu tenang hingga saat mereka berhenti di salah satu stasiun barulah siswa-siswi dari Akademi Varangian dan siswi dari Themyscira memasuki gerbong kereta. Oh ya, walaupun di luar kereta terasa begitu panas, tapi saat memasuki kereta suasana benar-benar berubah. Ya, itu semua berkait artefak sihir yang membuat seluruh gerbong menjadi sangat nyaman. Dan pada akhirnya siswa-siswi Akademi Koloseo pun harus duduk sesuai dengan nomor kursi mereka. Dan terjadi perbincangan antara kelompok Tudor dan kawan-kawan saat melihat
siswa-siswi dari Akademi Varangian dan juga Themyscira. Mereka nampak begitu mencolok dan juga sangat berbeda. Sebagai contoh, siswa dari Akademi Varangian mengenakan baju zirah dan membawa senjata berat. Tubuh mereka besar seperti Sancho. Adapun siswi dari Akademi Themyscira, mereka mengenakan pakaian serba putih. Tapi walau demikian, mereka nampak begitu kuat dan tentu saja pastinya akan menjadi lawan yang sulit. Walau demikian, Tudor dan yang lainnya berusaha tetap tenang. Bahkan Piggy menganggap perjalanan tersebut sebagai perjalanan wisata, hingga pada akhirnya mereka pun merasakan ada yang kurang dari kelompok mereka. Tentu saja itu adalah sosok Fikir yang berada pada kelompok lain. Sejujurnya beberapa orang nampak sedikit kecewa, tapi Fikir pun memberikan beberapa penjelasan dan pada akhirnya setiap orang akhirnya pun mengerti. Tapi hal yang mereka tidak bisa pahami adalah kenapa kelompok Fikir begitu menakutkan. Bahkan kelompok tersebut dinamai sebagai kelompok neraka karena berisikan 3 kembar Baskerville, lalu ada Grenoble, dan yang terakhir adalah Fikir. Sejujurnya, setiap orang pastinya bingung kenapa Fikir memilih kelompok tersebut. Dan tentu saja itu juga membuat seluruh rekannya khawatir. Mereka takut Fikir terkontaminasi ataupun dibully oleh anggota lainnya. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah tempat duduk kelompok Fikir bersebelahan dengan Akademi Themyscira yang membuat rekan-rekannya menjadi semakin khawatir karena takut Fikir terlibat sebuah masalah. Lalu kita pun diperlihatkan bagaimana kondisi kelompok Fikir yang nampaknya jauh berbeda dengan apa yang diperkirakan oleh rekan-rekannya. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Revenge of Ironblood. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.